pada sesi Jumat pagi ini perkara 127. Saya persilahkan dari pihak termohon terlebih dahulu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Langsung saja. Pertama kita mengajukan eksepsi. Ya, eksepsinya apa saja? Eksepsi berkaitan dengan kewenangan mahkamah. Ya, itu dianggap dibacakan ya, karena itu bukan kewenangan, tidak berkaitan dengan perhitungan suara. Siap. Terus eksepsi tentang kedudukan hukum pemohon. Ya, tidak memenuhi 158 gitu. Ya. Baik. Terus eksepsi batasnya apa lagi? 0,5%. Ya, itu hitungannya dianggap telah dibacakan. Siap. Terus eksepsi tentang tenggang waktu. Kenapa ini ada eksepsi ini? Eksepsi tentang tenggang waktu. Seharusnya terakhir permohonan diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember pukul 24.00 WIB. Ya. Faktanya permohonan diajukan pada hari Rabu tanggal 23 Desember pukul 00.49. Jadi sudah terlambat 2 hari. Oke. Terus yang berikutnya obskur. Eksepsi obscurable. Ya. Pertama, karena pemohon ini mencampur adukkan antara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batam dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau. Oke. Satu. Terus kedua, yang lain dianggap dibacakan. Siap. Sekarang pokok permohonan. Baik. Pokok permohonan 1, bantahan terkait dengan bantuan sosial dari pemerintah pusat di masa pandemi Covid. Jadi ada bantuan sebesar 600.000 bagi masyarakat yang terdampak. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa pada masa itu, pada tanggal-tanggal yang disampaikan oleh pemohon, itu sebenarnya KPU belum menetapkan pasangan calon manapun, baik pemohon maupun pihak terkait. Oke. Ya begitu. Sehingga pada masa itu tidak diketahui siapa calonnya itu. Siapa calonnya. Belum ditetapkan ya. Siap. Itu yang dalaman 7, 8, 9 itu. Kalau yang selanjutnya itu berkaitan dengan PKH. Ya. PKH itu ditemukan penyalahgunaan oleh namanya Ibu Tarmina dan Zainuddin Karim. Nah, Ibu Tarmina itu berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sehingga kami tidak menanggapi. Oke. Terus kemudian kalau Zainuddin Karim, kami sudah menelusuri, intinya Zainuddin Karim menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan merupakan panitia PKH Kecamatan Ludubaja. Pernyataan ini dituangkan dalam bentuk tertulis, kami buktikan dengan bukti T7. Berkaitan dengan rotasi atau mutasi jabatan, berkaitan dengan itu, intinya sebenarnya kami tidak mengetahui sama sekali, termohon hanya saja pada masa itu terjadi penghentian atau penundaan tahapan, sehingga tidak diketahui, sulit untuk menentukan 6 bulan sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang 10 tahun 2016. Hanya saja kami ingin mengomentari bahwa ketentuan ini dikecualikan apabila mendapat persetujuan tertulis. Fakta dari dalil pemohon sendiri, posita angka 5 halaman 13, ternyata pemohon menjelaskan bahwa ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan surat keputusan nomor 821/22/816 tahun 2020. Jadi ada persetujuan itu ya? Iya. Halaman 11 itu. Halaman 11. Ya, terus?
tentang perintah dari Disduk Capil dan Lurah se-Kota Batam agar melakukan perekaman KTP, ini kami tidak mengetahui sama sekali, sehingga kami tidak bisa memberikan komentar, Yang Mulia. Ya. Terus kemudian yang itu berkaitan dengan tidak netralnya RT RW. RT RW karena asumsinya pemohon itu RT RW mendapat honor 500.000 setiap bulan. Faktanya honor ini didasarkan pada Perda Kota Batam nomor 4 tahun 2020, jadi ini setiap tahun berubah, dan kemudian juga didasarkan pada Perwakot nomor 22 tahun 2020. Ya. Intinya itu bukan pemberian dari pihak terkait, tapi merupakan program Dari KPU Pemda. Kota Batam. Ya. Terus yang sepeda motor? Sepeda motor itu yang menjanjikan adalah paslon gubernur, Bukan paslon wali kota. bukan paslon wali kota. Ini bagaimana dalil permohonan pemohon. Oke. Sehingga menurut kami tidak perlu untuk menanggapi. Oke. Apakah tidak berimpit antara paslon gubernur dan paslon wali kota? Kalau menurut kami Tidak ada kaitannya. tidak ada kaitannya, Yang Mulia. Karena penyelenggaranya beda, partai pendukungnya beda, pihak yang memiliki wewenang juga berbeda. Baik, sekarang itu yang mengenai apa? Yang mengenai apa? Keterlibatan KPPS, PPS dalam pemilihan itu gimana? RT RW. Ya. Nah, pemohon menyebutkan ada 17 orang. Setelah kami telusuri, itu sebenarnya hanya 17 orang yang merupakan KPPS, yang 3 bukan. Bukan. Ya. Nah, ketiganya kemudian mengklarifikasi bahwa mereka bukan tim kampanye atau tim sukses salah satu pasangan calon. Mereka membuat surat pernyataan yang kami buktikan di bukti T11. Ya. Terus yang ASN ikut mensukseskan atau mengkampanyekan paslon 2 gimana? ASN yang mengkampanyekan paslon 2, intinya kami tidak mengetahui dan juga tidak mendapatkan rekomendasi apapun dari Bawaslu tentang itu, Yang Mulia. Itu kami sampaikan di halaman 18. Ya. Terus yang penting lagi halaman 22 ada kelebihan surat-surat yang jumlahnya sampai 2.000 lebih itu gimana? Ya, berkaitan dengan surat-suara yang menurut pemohon lebihnya 2.232, menurut kami pemohon ini salah cara menghitungnya, Yang Mulia. Oh, salah menghitung. Karena pemohon ini langsung global didasarkan dari BDPT dikalikan 2,5%. Nah, sedangkan yang benar cara menghitungnya adalah didasarkan pada DPT TPS, masing-masing TPS, ditambah 2,5% dari DPT pada TPS itu. Dan apabila ada koma, maka itu dinaikkan ke atas. Ya, pembulatannya ke atas. Itu kami dasarkan pada PKPU pasal 20 ayat 1 huruf A, PKPU 18/2020. 18/2020. Ya. Terus kemudian yang terakhir ini nanti direspon juga ini Bawaslu. Tidak netralnya pengawas pemilu. Kalau menurut KPU gimana? Termohon gimana? Betul. Tidak menjawab ya. Kami tidak menjawab, Yang Nanti Mulia. Bawaslu yang merespon ya. Siap. Baik, sekarang petitum. Petitum berdasarkan uraian tersebut di atas, termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam nomor 517 dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil pemilihan wali kota dan wakil-wakil di Kota Batam tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 pukul 23.53 WIB.
menetapkan perolehan hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Batam tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor 1, perolehan suara 98.638 suara. Nomor 2, perolehan suara 267.497 suara. Total suara sah 366.135 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono, hormat kami kuasa hukum termohon. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Prof. Saldi ada? Sikat, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Ini sekalipun di sidang sebelumnya ini sudah ditegaskan, kami ingin memastikan lagi ya ke termohon atau KPU ya, atau kuasanya. Ini kan di sini bahwa penetapan suara itu dilakukan tanggal 17 ya, 17 Desember. Betul Yang Mulia. Kapan itu diumumkan? Pada saat itu juga, Apa buktinya diumumkan saat itu? pada saat itu juga langsung diserahkan hasil rekapitulasi, sertifikat rekapitulasi pada saat itu juga kepada semua pasangan calon. Ya. Dan Bawaslu Ya. itu kami sampaikan pada bukti T3 Yang Mulia. Ya, ini bukti T3 di tangan saya ini. Nah, yang jadi masalah itu kan ada penetapan, ada pengumuman. Anda umumkan itu kapan? Di mana diumumkan? Saat itu juga Yang Mulia. Iya, kalau saat itu sudah jelas tadi. Apa buktinya? Saat di sini nggak ada disebutkan ini. Hanya penyampaian salinan surat keputusan hasil rekapitulasi penghitungan suara. KPU tolong dijawab. Saat itu juga ditempel-tempel di papan pengumuman KPU Yang Mulia. Saat itu ditempel. Malam itu Anda tempel. Iya Yang Mulia. Betul. KPU. Coba KPU, jangan Anda kan tidak tahu peristiwa konkretnya. Ya, Yang Mulia, pada saat itu setelah kita lakukan penetapan, kita langsung tempel di papan pengumuman KPU. Ada Anda muat di apa? Di laman KPU? Di webnya itu sudah tanggal di 18 karena kita susah 7 menit sebelum tanggal 18 kita penetapan Yang Mulia. Ini 7 menit dan dimuat di web tanggal 18. Betul Yang Mulia. 18 itu hari Jumat ya? Jumat Yang Mulia. Ada buktinya? Ada Yang Mulia. Mana buktinya? Kita cek ya web Anda ya, Ya. sekarang. Bisa nggak dicek web KPU? Baik Yang Mulia. Sebentar. KPU Batam. KPU Batam. Walaupun di sidang sebelumnya kuasa pemohon sudah mengatakan bahwa memang ditetapkan dan diumumkan. Anda sudah benarkan kemarin ya? Izin Yang Mulia, kami sampaikan kemarin itu penetapannya karena sampai sekarang juga kami tidak mendapatkan informasi Anda kan tentang sudah berubah lagi. pengumumannya. Ini kami lagi mengecek ini apa yang sudah disebut. Anda benarkan? Anda benar nggak dikatakan oleh ketua? Tanggal 17 Desember KPU menetapkan dan mengumumkan, benar kata saudara. Itu ada catatannya. Baik Yang Mulia. Nah, tapi kami mau melihat kebenaran materialnya ini. Terima kasih Yang Mulia. Nah, makanya dicek sebentar. Jadi tanggal 18 ya, itu masih tengah malam itu ya? Iya Yang Mulia. Karena hanya ada jarak 7 menit dari penetapan hasil dengan kemudian dimasukkan ke laman. Tapi Anda mengatakan begitu penetapan hasil sudah ditempel. Iya Yang Mulia. Ada enggak buktinya ditempelkan malam itu? Nah itu satu. Ada enggak bisa anda tambahkan sekarang? Mohon waktu Yang Mulia. Waktu kemana juga? Waktu mau kita cari lagi nih. Gitu. Yang soal bukti itu. Nah, kalau memang Anda masukkan di laman KPU tanggal 18, beberapa menit setelahnya kita cek ini. Bisa. Bisa tolong di print kalau bisa?
ada begini, KPU dan semua para pihak. Ada persoalan di dalam pasal 157 ayat 5. Itu yang harus clear. Ya. Kemudian muncul surat KPU. Sebetulnya batas waktunya kapan, tengah waktunya kapan, yang berhak menentukan itu mahkamah. Gitu, tapi ini ada persoalan. Ya, makanya bisa terjadi di lapangan penetapan yang sekaligus dilakukan pengumuman, ada yang hanya dilakukan penetapan, tidak dilakukan pengumuman. Itu sebetulnya kalau kita identikan begini. Ada pada waktu pembuatan undang-undang, ini Pak Asrun mungkin bisa dibuat makalah atau tulisan atau kajian. Dalam pembuatan undang-undang, disetujui bersama antara DPR dan Presiden. Tapi apakah disetujui itu sudah berlaku? Tidak berlaku, harus diundangkan. Undang-undang itu berlaku sejak diundangkan. Karena asas publisitasnya diundangkan. Putusan mahkamah, itu di dalam terakhir dikatakan, diputuskan dalam rapat putusan hakim, kemudian diumumkan dalam sidang terbuka pada saat ini. Itu sekaligus ditetapkan, ya, diputuskan, yang sekaligus ada asas publisitasnya. Nah ini di pasal 157 ayat 5, itu mestinya ada dua perbuatan hukum, penetapan dan pengumuman. Penetapannya di sidang pleno terbuka, sidang pleno di kabupaten, kota, atau provinsi, atau di tingkat KPU pusat. Kemudian asas publisitasnya dimuat dalam laman, atau di website, atau di papan pengumuman. Itu dua-duanya harus dilakukan. Ini menarik untuk nah, makanya kalau ada ini baru dicek. Silahkan Prof. Terima kasih Pak Ketua. Jadi kami mengecek di website Anda, di laman KPU Kota Batam, tidak ada pengumuman, tapi memang tanggal 18 itu salinan penetapan hasil itu dimuat di web. Begitu ya? Anda lihat di sini dong, apa? KPU dengan kuasa hukumnya, dengan kuasa hukum pemohon. Ya, pihak terkait. Dekat jarak-jarak, jangan terlalu dekat. Jadi ini hasil rekap ya. Serentak tanggalnya tanggal 18 Desember ya. Ini. Coba lihat. Ini tanggal 18 Desember ya, Anda lihat. Tahun 2020. Ini ada berita di atas dan ini salinan penetapan rekap itu dimuat. Oke. Jadi sudah dimasukkan salinannya ke web KPU pada tanggal 18 Desember. Anda lihat ya, lihat semua ya, pihak terkait, lihat, Anda KPU lihat ya, karena ini akan penting untuk menentukan apakah permohonan itu lewat waktu atau tidak. Oke, terima kasih Pak Ketua. Tempat. Dan jika itu ada persoalan, setelah ditetapkan, maka KPU dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari mengumumkan. Nah kalau diumumkan 7 hari kemudian atau 6 hari kemudian, berarti lewat waktunya kapan? Makanya ini, silakan Yang Mulia. Sehubungan dengan tadi itu, saya mau konfirmasi juga kepada pemohon, memang pengajuan permohonan saudara itu diajukan tanggal berapa? Pada pemohon. Pemohon nomor 127 nih. Izin Yang Mulia. Pengajuan permohonan kami itu secara online sebenarnya kami ajukan pada hari Selasa. Secara teknik tanggal hari Selasa tanggal berapa? Tanggal 22 Yang Mulia. Tapi karena proses uploadnya sehingga dia baru diterima itu tanggal 23 tengah malam 00.49 sebenarnya. Terima kasih Yang Mulia. Minta penegasan ini sudah diminta ke Ini ada di mana? Ya. Konfirmasi ke sana. Jadi begini, pendaftaran di mahkamah itu bisa secara luring dan secara daring. Tapi itu sistemnya, begitu Anda itu ada langsung sudah terceklek misalnya di note itu sudah langsung sudah
kalau luring. Nah ini Anda bermasalah juga. Ya Pak Manan, silakan Pak Manan. Jadi dalam catatan kita di sini bahwa permohonan pemohon diajukan tanggal 23 Desember 2020 pukul 00.49 WIB, gitu ya? Betul Yang Mulia, 00.49 tengah malam. Oke, terima kasih. Ya, baik, cukup ya. Baik, KPU terima kasih. Sekarang pihak terkait, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Pihak terkait juga dalam keterangannya mengajukan eksepsi yang pertama terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini dianggap dibacakan karena terkait dengan masalah penetapan hasil penghitungan perolehan suara, pemohon tidak menjelaskan dalil terkait dengan penetapan perhitungan perolehan suara. Lantas yang kedua itu terkait dengan tenggang waktu di halaman 12. Itu kedudukan hukum dianggap dibacakan ya? Dianggap dibacakan, kedudukan hukum terkait. Di halaman 12 terkait dengan tenggang waktu. Ya, sekarang tengah waktu halaman 12. Halaman 12 sampai dengan halaman 16. Ya, Kemudian ini juga saya kira sistematis terkait dengan perbaikan. Karena nomenklaturnya perbaikan sehingga juga harus dilekatkan kepada permohonan dalam permohonan. perbaikannya melewati batas ya, melewati tengah waktu ya. Kemudian kedudukan hukum legal standing, Ya, ini juga sama terkait dengan batas selisih ambang batas. ya. Terus Obskur halaman 21. halaman 21 Ya, ya terkait dengan tidak terdapat satu objek permohonan pemohon yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 6 2020 dan PMK termasuk terkait dengan tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon. Kemudian dalam pokok permohonan ya halaman 23 itu semua dalil-dalil dibantah ya, terutama yang penting-penting coba disampaikan. Yang lain tidak dianggap dibacakan. ya yang mulia. Ya, ya. Yang pertama itu yang penting terkait dengan penyalahgunaan wewenang seluruh birokrasi pemerintah dengan menggunakan program kegiatan yang diadakan oleh pemohon untuk menguntungkan pihak terkait adalah tidak tepat, tidak benar. Karena dugaan pelanggaran dilakukan itu TSM adalah kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat provinsi. Satu yang pertama, yang kedua pihak terkait juga menolak dalil permohonan sebagai diuraikan dalam permohonan pada huruf E angka 1 halaman 10 sampai dengan 11 yang pada pokoknya menyatakan pihak terkait dalam kapasitas sebagai petahana telah memanfaatkan program pemerintah pusat berupa bantuan sosial tunai. Yang ini juga kami jelaskan bahwa yang pertama bahwa berdasarkan keputusan Presiden nomor 12 2020 tentang penetapan bencana non alam dan seterusnya, di situ di dalam disebutkan bahwa ini merupakan program nasional berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 2020 tentang refocusing kegiatan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanggulangan Covid. Ya, itu dianggap dibacakan. Ya. Terus mengenai PKH, selanjutnya juga terkait dengan besaran, ini juga yang di halaman 25 yang mulia, ya, yang 6.000 ini juga dianggap dibacakan karena itu ada surat edaran Menteri Sosial. sekarang yang PKH ini gimana itu? Yang terkait Program dengan Keluarga Harapan itu programnya Kementerian Sosial ya. ke program Kementerian Sosial. Jadi di daerah tinggal melaksanakan aja. Program Sosial nomor 54 tahun 2020. Kemudian yang dalil pemohon sebagaimana dimaksud merupakan asumsi yang tidak berdasar karena program sembako Desember 2020 berdasarkan atas surat pemberitahuan penyaluran sembako tahap ke-12 sebagaimana surat Kementerian Sosial RI nomor 2456 Oke, dan seterusnya. itu dianggap dibacakan. Jadi itu program. Dan ini ada diuraikan juga jadwal Ya. pembagiannya sebagainya. Terus sekarang yang Kemudian dalil terkait dengan penggantian mutasi kadis, penggantian Capil mutasi itu. kadis. gimana itu? Mutasi jabatan ini sudah ada persetujuan Menteri Dalam Negeri nomor 821
/4089/SJ tertanggal 16 Juli 2020. Di dalam halaman 31 proses tahapannya dijelaskan dari mulai arahan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 14 April 2020 sampai dengan tahapan di halaman 32 pelantikan pejabat pimpinan tinggi pertama Kadis Dukcapil. Ya, intinya sudah ada izin dari Kementerian Dalam Negeri ya. Ya. Baik. Terakhir petitumnya sekarang. Yang lain dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan semua orang yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam eksepsi menerima dan mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, yang pertama menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam nomor 517 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batam tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020. Junto berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap dan kecamatan di tingkat kabupaten atau kota dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batam tahun 2020. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain memberikan putusan yang adil menurut hukum. Demikian keterangan pihak terkait ini kami sampaikan atas perkenaan yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan ini hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait ditandatangani. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Ada lagi, Bro? Cukup ya? Yang mulia, cukup. Sekarang dari Bawaslu. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Bawaslu Kota Batam tidak terdapat temuan atau laporan informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan terkait terstruktur, sistematis dan juga masif atau TSM pada Pilkada tahun 2020. Yang kedua, Bawaslu Kota Batam tidak terdapat temuan atau laporan informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan terkait bantuan sosial tunai berupa uang sejumlah Rp600.000 yang diserahkan kepada masyarakat penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh petahana. Selanjutnya yang mulia, berdasarkan laporan hasil pengawasan terhadap penelusuran informasi awal terkait bantuan sosial berupa sembako yang ditempel foto Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam yang diduga yang dilakukan oleh Muhammad Rudi, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, petahana, bahwa penelusuran informasi awal pada tanggal 14 Mei 2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan juga material, dikarenakan saudara Muhammad Rudi selaku Wali Kota Batam petahana saat menjalankan program bantuan sosial berdasarkan kebijakan dari Kementerian Sosial. Ya, pokok-pokoknya saja, jangan seluruhnya. Selanjutnya yang mulia, berdasarkan data hasil laporan penanganan pelanggaran nomor 09 dan seterusnya tanggal 17 Oktober 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Zulfi Hidayat Ginting. Itu kayak gitu nggak usah disebutkan itu. Selanjutnya yang mulia, akhirnya kesimpulan dari Bawaslu bagaimana? Jadi misalnya begini, berdasarkan dibacakan supaya Anda kan ini yang buatkan Anda. Ya, yang mulia. Karena ini buatnya begini antara resume dengan keterangan yang tertulis itu tebalnya hampir sama. Tidak meringkas ini. Begini, misalnya nomor 4, pengawasan mengenai penyalahgunaan program Keluarga Harapan. Itu bagaimana kesimpulan Bawaslu? Ada atau tidak pelanggaran? Ya, berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Batam, laporan tersebut tidak dapat diregister dikarenakan program sembako yang dibagikan tersebut atas nama pemerintah Kota Batam. Ya. Sehingga Bawaslu Kota Batam menerbitkan status laporan untuk dihentikan. Baik, selanjutnya yang mulia 42, berdasarkan data laporan penanganan pelanggaran dengan nomor 015 dan seterusnya tanggal 8 Desember 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Thomas Arita Sembiring terkait bantuan sembako, bantuan sosial PKH beserta kalender dan alat peraga kampanye nomor 2 yang diduga dilakukan oleh saudari Tarmina yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2020 di Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Batam sampai pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu Kota Batam, dengan hasil laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti atau ditingkatkan ke penyidikan dikarenakan hasil klarifikasi tidak ditemukan adanya masyarakat penerima bantuan PKH yang menerima kalender atau alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya yang mulia 43, berdasarkan rekapan data temuan laporan dugaan pelanggaran Bawaslu Kota Batam tidak terdapat temuan atau laporan informasi awal dugaan pemilihan terkait nama Zainuddin Karim terkait hal mengajak warga masyarakat
untuk memilih paslon wali kota, wakil wali kota Batam di Kecamatan Lubaja. Iya, ini jadinya semuanya dibacakan. Selanjutnya yang mulia, yang 52, pokok permohonan Enggak usah dibacakan seluruhnya. Penanganan Pak, berhenti dulu. Anda menyampaikannya begini, mengenai yang sekarang yang akan dibicarakan pada halaman 5, mengenai adanya persoalan mutasi jabatan gimana? Kesimpulannya saja, nggak usah baik, dibacakan. yang mulia. Penanganan pelanggaran nomor 008 dan seterusnya tanggal 19 Oktober yang dilaporkan pelapor atas nama Edi Iya, Asmara. nggak usah, kesimpulannya saja. Kesimpulan Bawaslu gimana? Ya, berdasarkan penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Batam terhadap laporan tersebut, bahwasanya Saudara Muhammad Rudi selaku Wali Kota Batam sudah mendapat surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sudah dengan nomor mendapat, sekian-sekian. sehingga tidak ada pelanggaran, gitu aja. Ya, mulia. Terus, ada Lanjut, nggak 5. laporan yang ke-6 itu mengenai ketidaknetralan RT/RW? Baik, yang mulia, Bawaslu Kota Batam tidak terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait adanya kebijakan pencetakan EKTP dengan pelibatan RT/RW agar mengumpulkan fotokopi KTP KK bagi warga memiliki KTP di luar wilayah RT/RW. Baik, sekarang yang mengenai ketidaknetralan tenaga honorer gimana? Halaman 7. Baik, yang mulia, Bawaslu Kota Batam tidak terdapat temuan laporan atau informasi awal dengan pelanggaran pemilihan terkait dengan ketidaknetralan tenaga honorer yang menjadi anggota KPPS yang mulia. Oke, terus yang nomor 8? 82 yang mulia, berdasarkan laporan yang nomor 012 dan seterusnya tanggal 28 yang dilaporkan oleh Bambang Yulianto, bahwasanya Ada enggak itu? Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam bersih-bersih di rumah ibadah, terdapat foto spanduk di rumah ibadah terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Ya, kesimpulannya gimana kesimpulannya? Bahwasanya dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakumdu yang mulia. Oke, terus Dan selanjutnya Bawaslu Kota Batam meneruskan ke KSN dan KSN mengeluarkan surat tanggal 6 November 2020 tertuang formulir 16 yang diberikan rekomendasi netralitas ASN disiplin sedang yang mulia. Ya, sekarang yang nomor 9, halaman 9 mengenai penempatan tim kampanye menjadi penyelenggara itu gimana? Ada laporan enggak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Berarti tidak ada pelanggaran ya. Tidak ada yang mulia. Terus kemudian yang berkenaan dengan netralitas PPK dan KPU Batam. Penilaian dari Bawaslu atau laporan ada enggak? Tidak ada laporan dan juga temuan yang mulia. Tidak ada. Jadi mereka netral ya, tidak ada masalah. Yang terakhir yang mulia, Terakhir, hasil pengawasan tentang netralitas pengawas pemilu yang mulia. ya. Bawaslu Kota Batam telah melakukan fungsinya, yaitu melakukan pencegahan, pengawasan dan juga penindakan mulai dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan dan juga Bawaslu Kota Batam. Dan Bawaslu Kota Batam tidak pernah menolak setiap laporan yang mulia. Demikian yang mulia. Terima kasih. Ya, nanti untuk lain kali kalau ada kalau membuat ringkasan itu yang pokok-pokoknya saja. Ini hampir sama ini tebelnya antara keterangan tertulis dan ringkasan. Tadi kalau Bu Tiur tadi betul-betul menyingkat yang pokok-pokoknya saja. Ya. Tapi untuk lain kali kalau sekarang sudah terlanjur ya nggak apa-apa.